الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي فضلنا علينا في الصحة والراحة والسعادة والبركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur nikmat iman dan Islam masih kita rasakan setiap hari diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud rasa syukur kita menjalankan ibadah Jumat sebagai perintah rutinitas mingguan kita mendekat kepada Allah. Kita tinggalkan seluruh aktivitas dunia kita dalam rangka tadarruk, tawadhu, menyerahkan diri kita berpasrah kepada Allah seraya sambil tafakkur sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa syukur ini Allahumma ja'alna minasyakirin wajib supaya kita sama-sama insyaallah ayat yang sudah hafal la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Syukur ditambah kufur dikurangi nikmat oleh Allah. Sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat perintahnya jelas. Jadi jangan kita ragu-ragu terhadap bacaan sholawat. Dan juga beberapa hadis di beberapa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Lubabul Hadis yang saya baca, betapa luar biasa dahsyatnya sholawat ketika kita baca. Dan itu luar biasa menambah semangat kehidupan kita dan juga menjaga kesehatan jiwa kita. Termasuk kawan-kawan yang rajin ibadah, rajin zikir ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib baginya masuk surga ketika dia sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sidang Jumat dengan Allah, kesempatan mulia ini khatib mengajak pribadi, dan ini kita semua tentunya mulai dari diri sendiri, wa anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka dalam makna peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau khotib Jumat mau di Mekah, Madinah, di mana saja, perintahnya pasti ittaqillah, 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 saudara. Dan ini tidak boleh bosan kita. Ketakwaan ini bukan kita nggak ada takwa, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa itu yang harus meningkat. Dan yang tahu diri kita tentunya. Sejauh mana infak kita, sejauh mana sedekah kita, sejauh mana qiyamul lail kita, apa masih malas atau jarang-jarang, sejauh mana duha kita, sejauh mana bacaan Quran kita, sudah sering khatam atau khatam ketika Ramadan. Ini yang muhasabah diri kita sendiri, saudara. Karenanya khotib pribadi juga sama, hatun nas ala khair. Kita mengajak kepada diri dan kita semua untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini bulan masih nuansa bulan Maulidin Nabi, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semarak peringatan hari besar Islam dimanapun, yang ngadain maupun yang tidak ngadain sepakat bahwa kita ihtiraman, menghormati dan ta'ziman, mengagungkan betapa besarnya akhlak baginda Rasulullah SAW, dan dengan menghormati kelahiran beliau ini memberkahi kita semua. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dia telah mencintaiku. Wa man ahbani, siapa yang mencintai Rasulullah, karena ma'i fil jannah, mutlak masuk surga bareng saya. Jadi kita ini harus bersyukur, harus bangga memiliki pemimpin besar, mujahid besar, kepala negara, kepala masyarakat, juga kepala keluarga yang baik.
Karenanya Rasulullah itu diberikan pujian oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Dan memang tidak ada tandingan, saudara. Nyaris kita kalau kita praktekkan dari 100 akhlak Rasul misalnya, kita mengamalkan 70% aja sudah hebat, saudara. Tidak ada manusia yang akhlaknya lebih agung dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Termasuk mulai dari Adam sampai ketemu nabi-nabi yang lain pun kalah, karena beliau adalah Sayyidul Mursalin. Sayyid artinya tuan, Al-Mursalin itu Rasulullah Subhanahu wa taala. Karenanya wajar kalau surat Al-Ahzab surat ke-34 ayat 21 misalnya, Khatib sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan bagimu Rasulullah uswah hasanah, teladan yang sangat baik untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka ingin ketemu Allah, wusul Allah, berjumpa kepada Allah, mendapatkan ridha Allah, yang ingin mendapatkan mahabbah cintanya dari Allah, memang harus ngikut Kanjeng Nabi. Kalau diterjemahkan dalam tafsir misalnya Ali Imran surat ketiga, saudara, itu masih relevansi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sudah ikut Rasulullah, pasti Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Hanya dengan ikut Nabi Muhammad, kita diampuni oleh Allah, diberikan kecintaan dari Allah. Dan luar biasa, saudara, betapa Allah memang sangat mencintai Nabi yang satu ini, saudara. Tidak boleh diizinkan surga itu masuk itu para Nabi sebelum Kanjeng Muhammad memasuki surga itu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum juga ingin masuk seutuhnya memasuki surga sebelum umat-umatnya yang diingat, bukan istriku, bukan anakku, bukan para sahabatku, karena beliau yakin kalau sahabat Kanjeng Nabi udah yadkhulul jannah pasti, istri-istri Rasul pasti masuk surga, anak-anak beliau pasti masuk, saudara beliau pasti masuk surga, kecuali yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi yang diingat adalah ummati. Begitulah cintanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Termasuk kita, umat yang di akhir zaman ini, saudara, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekalipun kita adalah berada di Indonesia, padahal Rasulullah lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Kok bisa begitu besar dan dahsyatnya kita asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik, ya Habib Allah salamun alaik. Bukan hanya ketika kita berziarah di makam Madinatul Munawwarah, ketika kita mengunjungi beliau, dan juga kita berzikir di Raudhah min Riyadil Jannah, tetapi juga berada dimanapun kita tetap mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuma yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, karena wajar kalau kita mengikuti akhlak Rasul. Setiap peringatan-peringatan itu yang terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan tambah cinta, tambah berjuang, meneruskan perjuangan Rasulullah dengan dakwah yang jelas saja, memakmurkan masjid, memakmurkan pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran, majlis taklim di mana saja kita berada, tetap istiqomah thalabul ilminya, istiqomah sholat jamaahnya, istiqomah memakmurkan masjid, istiqomah juga pengembangan kepedulian sosial, dan bukan hanya mempedulikan hablum minallah saja, juga termasuk hablum minannas. Dan itulah Rasulullah. Beliau selain menangis ketika malam hari orang-orang pada tidur dan beliau khusyuk, sampai jidatnya luar biasa ketika beliau rajin sujud, rukuk, dan nangisnya ketika orang lain tidak tahu, tetapi juga beliau kunjungan ke rakyat jelata, alias belusukan, melihat ekonomi kerakyatan, melihat kanan kirinya yang yatim, yang duafa, yang janda-janda yang perlu disantuni. Kanjeng Muhammad SAW. Saudara, jangan salah faham, Rasulullah bukan orang miskin. Begitu banyak orang menyatakan Rasulullah miskin, salah. Rasulullah itu kaya raya. Ketika beliau masa remaja dipercaya oleh Siti Khadijah, seorang pedagang besar, pengusaha besar, wanita kaya raya dan cantik di Mekah waktu itu. Itulah bernama Siti Khadijah, bekerja sama dalam bidang bisnis. Kalau singkat cerita, triliuner dan miliarder lah kira-kira Rasulullah itu. Menikahi Siti Khadijah itu dilamar dengan mas kawin yang sangat luar biasa, dan bukan miskin. Ketika nikah pun sama, juga menjadi kaya raya. Kemudian Siti Khadijah memperjuangkan bagaimana dakwah Islam itu menyebar kemana-mana. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum.
berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Taruhannya adalah nyawa Rasulullah SAW mau dibunuh di Mekah. Kemudian diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Berkembanglah umat Islam atas perjuangannya. Istri yang luar biasa, yang kaya raya, semua disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhir hayat beliau tidak pakai apa-apa. Sarung mungkin hanya satu. Beberapa yang ditinggal Kanjeng Nabi di akhir hayatnya habis, saudara. Bukan karena beliau miskin, tapi seluruh hartanya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak Rasulullah dalam menegakkan agama. Belum lagi akhlak muamalahnya, daimul bisri sifat Rasul. Di mana aja berada beliau senang nyenengin orang. Bagaimana menggembirakan tamunya, bagaimana menggembirakan bukan hanya orang kaya. Bahkan beliau lebih senang bergaul dengan kawan-kawan yang di bawah garis kemiskinan. Mereka-mereka yang membutuhkan, duduk bersama. Kalau bahasa teman-teman kita sekarang, ngopi bersama dengan rakyatnya, senang bergaul dan senang ditanya, senang dikritik, dan biasa juga dijelekin. Beliau tidak membalas dengan kejelekan, saudara. Wala masya. Beliau wala ayab, tidak pernah menjatuhkan orang, nggak pernah mencaci maki orang. Bisakah kita? Ghibah namimah bagi beliau jauh, saudara. Karenanya berapa persen ketika kita memperingati Maulid Nabi itu yang sudah kita amalkan? Belum cara makan beliau, belum cara bergaul dengan istrinya, belum bergaul dan bercanda dengan anak cucunya, subhanallah. Bagaimana tampilan beliau di rumah tangga, tampilan di masyarakat, tampilan di perkantoran, kehadirannya sangat dinantikan. Itu daimul bisri, basyirau wa nadhiro. Itu tugas Kanjeng Nabi. Bukan hanya da'iyan ilallah, bukan hanya mengajak ke jalan Allah, tapi juga basyirau wa nadhiro. Ada saatnya beliau memberikan berita gembira, ada saatnya beliau ngasih peringatan, hati-hati ini melanggar syariat, hati-hati ini maksiat kepada Allah. Inilah menjadi rem kita bersama. Terakhir wala masah, Rasulullah nggak pernah pelit, saudara. Hidupnya dermawan. Itulah yang membuat sesungguhnya di dalam Quran disebut ghanimah, hasil perang, semua itu haknya Allah dan Rasul dan keluarga-keluarga beliau. Sehingga menjadi triliunan miliarder barang, emas, perak dan lain sebagainya. Waktu itu dinar, dirham dikumpulkan Kanjeng Nabi. Andai kata beliau rakus, bakhil, alias tidak mau berbagi, kaya raya Kanjeng Nabi sampai akhir hayatnya. Tetapi tidak, saudara. Dari harta ghanimah itu diserahkan pada dzawil qurba, wal masakin, wal fuqara, wad du'afa, sehingga mereka semua subhanallah mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai mereka sampai akhir hayat beliau. Beliau sangat mencintai umatnya. Pesan beliau adalah as-shalah, as-shalah. Sama-sama di akhir khutbah ini, mudah-mudahan kita sama-sama berusaha keras untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari. Anda tidak 100%, mudah-mudahan menjadi 80%. Setidaknya kita berfastabil khairat, dan Allah mudahkan kita, berikan kesehatan, panjang umur, kesempatan untuk berdakwah, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk sholat jamaah, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan juga berziarah ke makam Rasulullah melalui haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara la ilaha illallah wa la syarika lahu wa man jahada bihi wa kafar. Sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li jami'il bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil muhtar wa ala ni'amillahi wal qawli. Mabad fa'ibadul ittaqu min sima'il lahwi wa hudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi min tasbihi bi qawsihi. وقال تعالى مخبر وامر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وجميع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين khususan al-mujahidin fi Palestin wa biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum 'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'adhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru